على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله وإياي نفسي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Bapak Ibu Asatidzah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sudah memasuki 10 yang terakhir, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita harus semakin serius di 10 yang terakhir. Target-target yang belum kita selesaikan segera diselesaikan, karena Ramadan akan meninggalkan kita dengan cepat. Asatidzah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita sedikit merenung dan memikirkan ayat yang sering dibaca banyak orang. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat itu adalah perintah ditujukan oleh kita semua, yang perintah itu menunjukkan wajib bagi kita semua, wajib menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Itu yang paling esensi dalam ayat itu. Kemudian kita melihat di sekitar lingkungan kita dulu, yang setiap hari kita melihat. Bapak Ibu mungkin tidak asing dengan binatang yang namanya ulat atau ular. Ada yang belum pernah lihat, Bapak Ibu? Udah ya? Semua sudah melihat. Ada sifat yang paling mendasar pada binatang ular itu, yang secara umum sifat-sifat itu tidak disukai oleh manusia. Sifat-sifat itu tidak diinginkan oleh manusia. Sifat yang paling mendasar pada ular itu adalah yang pertama, nggateli. Ular itu nggateli. Apalagi ular yang bulu, ulat yang bulu, itu nggateli. Sampai kalau orang yang sudah kena itu bisa berbintul-bintul badannya. Itu sifat yang pertama, nggateli. Sifat yang keduanya adalah merusak. Itu sifat ular. Maka Pak Tani di saat menanam apa saja di kebunnya, kalau ada ular itu mesti segera dihilangkan. Kalau enggak, itu bisa, tanamannya bisa habis daunnya. Setiap ada ular akan dibuang dan akan disemprot oleh Pak Petani untuk menyelamatkan tanamannya dari bahayanya ular. Sifat yang ketiganya adalah menjijikkan. Sangat menjijikkan. Ini 3 sifat yang sangat mendasar yang ada pada ular.
Tapi Bapak Ibu, kita pahami bahwa ternyata binatang yang memiliki sifat seperti itu, dia juga pengen baik. Pengen baik bagaimana setelah dia baik itu semua manusia mencintainya. Padahal sifat itu sangat tidak disukai, tapi dia berusaha pengen baik. Bagaimana nanti setelah dia berubah akan dicintai oleh seluruh manusia dan disukai. Maka untuk mengadakan sebuah perubahan sifat itu, si ular itu kemudian bertapa. Yang sering disebut dengan ngendong. Di saat ngendong itu sudah nggak berubah, dia tidak bergerak dan tidak ngapa-ngapa, dia hanya bertapa ngendong dengan harapan sifat dia yang jelek itu bisa menjadi sifat yang terhormat. Bukan sehari 2 hari, membutuhkan waktu yang cukup panjang, dia tidak makan, dia tidak minum, dia berdiam diri. Setelah proses ngendong yang sudah dianggap cukup oleh ular itu, kemudian dia berubah menjadi kupu. Berubah menjadi kupu, dari ular itu menjadi kupu. Karena dia pengen menjadi orang yang dicintai dan menjadi makhluk Allah yang sangat dicintai. Nah, kemudian berubah menjadi kupu. Setelah berubah menjadi kupu, maka setiap manusia yang melihat kupu itu pasti senang dan suka. Yang asalnya setiap manusia melihat ular itu akan dibunuh, setelah melihat kupu, manusia menikmati indahnya kupu. Maka kemudian karena sudah berubah, maka kupu itu memiliki 3 sifat yang sangat esensi, yang sangat mendasar. Sifat kupu yang pertama adalah kupu itu suka hinggap di tempat yang terpuji dan baik. Kupu itu hinggapnya di bunga yang indah. Bapak Ibu belum pernah melihat ya, ada kisah kupu hinggap di teletong kebo, nggak ada ya? Kayaknya belum pernah ada. Kalau ada berarti kupunya ajaib. Hinggapnya masih tempat bunga yang indah banget. Yang asalnya tidak disukai jadi disukai. Di tempat yang indah, dan kemudian setiap orang yang melihat kupu hinggap di bunga itu pasti senang. Dan bahkan model anak-anak muda sekarang ini kalau melihat kupu yang begitu langsung difoto dan dikirim ke orang yang paling disenangi. Moto kupu. Tapi kita hampir-hampir tidak pernah mendapatkan seorang moto ular yang enggak ada di foto, karena dia hinggap di bunga yang indah. Yang kedua, kupu itu suka membantu. Yang asalnya kayak begitu, menggateli itu, dia berubah menjadi makhluk yang suka membantu. Di mana bentuk membantunya? Kupu itu ternyata membantu banyak manusia dan banyak para petani. Karena dia diantaranya binatang yang suka membantu tertemukan, mengawinkan antara si benang sari dan si putik sari. Dari bunga satu ke bunga yang lain. Dikawinkan benang sari dan putik sari yang akhirnya kemudian bisa menjadi buah. Luar biasa. Dia suka membantu akhirnya setelah dia bertapa tadi. Tidak ada yang merusak, sudah sifat merusaknya sudah tidak ada.
Sifat yang ketiga, kupu itu selalu makan makanan yang sehat, bergizi dan halal. Karena dia makannya madu yang ada di bunga. Maka kita hampir-hampir tidak pernah mendapatkan ada seokar kupu hinggap di comberan dan minum di comberan, nggak ada. Itu dia ngerti itu kotor. Kotor, nggak mau dia. Dia minumnya adalah madu yang ada di bunga. Indah banget. Ya, kita sekarang berada di bulan Ramadan, yang sebelum bulan Ramadan memiliki sifat ular, menjijikkan, mangger datang nggateli, suka merusak. Sekarang berada di bulan Ramadan, kita semua faktor yang ada pada diri kita, mulut kita, hidung kita, telinga kita, mata kita, perut kita, dan seluruhnya sekarang dalam keadaan takhallus, berdiam diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiam diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka merubah sifat dan sikap kita sebelum Ramadan. Berharap setelah Ramadan kita akan menjadi orang yang suci dan bersih. Menjadi orang yang fitrah. Menjadi orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, setelah kita melaksanakan tahanus, berdiam diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menikmati indahnya bulan Ramadan. Puncaknya 10 terakhir ini. Puncak tahanus kita, puncak berdiam diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 akhir. Diharapkan setelah bulan Ramadan itu akan terjadi sebuah perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Akhirnya memiliki 3 sifat perubahan yang sangat luar biasa. Kita nanti akan hinggap, kita akan masjid, musola, majlis taklim, ngaji, masjid, musola, majlis taklim, ngaji setelah Ramadan. Jangan sampai setelah kita di bulan Ramadan takhanus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Syawal sudah hilang. Yang biasanya suka pengajian jadi nggak pengajian, dianggap cukup 1 bulan. Yang nggak pernah sholat jamaah bulan Ramadan, sholat jamaah tanpa tidak pernah tertinggal, ternyata setelah Ramadan hilang. Tidak begitu, tetapi justru akan memiliki sifat yang sangat mendasar. Dia akan suka tempat-tempat yang indah. Dia akan menjadi makhluk Allah yang suka membantu saudaranya. Membantu sesuai dengan kemampuan kita. Yang bisanya membantu dengan lisan, nasihati. Yang bisa membantu dengan material, dia akan membantu dengan material. Yang dia bisa membantu dengan doa, dia akan membantu dengan doa. Saat ini saudara kita yang ada di Gaza mengalami gempuran ulang dari Israel yang menganggap selesai gencatan senjatanya dan sudah disiapkan ratusan roket untuk menghabisi Gaza. Kita tidak bisa kecuali kita akan membantu dengan doa. Kemudian kita akan seleksi makan kita yang terbaik, halalan, thayyibah.
Thayyib, ada yang thayyib orang lain, tapi ada yang tidak thayyib dengan kita. Orang yang sudah terkena gula, maka gula itu tidak thayyib baginya, tapi dia halal. Orang yang sudah kena kolesterol, dia akan hati-hati hal-hal yang mengandung kolesterol tinggi, itu tidak thayyib baginya, tapi bagi orang lain thayyib, walaupun halal. Yang sudah terjangkit asam urat, makanan-makanan yang mengandung asam urat tinggi itu baginya tidak thayyib, tapi halal, tapi tidak thayyib. Maka kita harus berubah bagaimana kita selalu seleksi dengan makanan-makanan yang thayyib dan halal. Karena di Solo ini kota yang luar biasa, berani mengadakan event makanan tidak halal, berarti makanan haram. Kalau ingin mencari babi guling, adanya di Solo. Mencari masakan apa yang haram di Solo ada, luar biasa. Ini maka qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang merugi diri mereka, keluarga mereka, dan keluarga mereka pada hari kiamat. Itu sesungguhnya kerugian yang sesungguhnya. Dirinya, keluarganya, anak-anaknya, semua merugi. Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian mau saya beritahu orang-orang yang sangat merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum wa hum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang amalnya sia-sia. Dia beramal dengan luar biasa, ternyata amalnya sia-sia. Wa hum yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah amal yang terbaik. Padahal itu sia-sia. Kenapa? Karena tadi tidak hati-hati dalam memberikan sebuah nilai amal. Syarat-syarat amalnya tidak dipenuhi. Maka Bapak Ibu, asatidzah, adik-adik, mari kita selalu waspada supaya kita tidak hanya menganggap bahwa amal kita ini amal yang baik. Ternyata ada sesuatu yang kurang baik. Adalah anggapannya ini sudah cukup untuk sanggup ke akhirat. Ternyata tidak didapatkan apa-apa. Untuk itu mari kita jadikan Ramadan 10 terakhir ini adalah kita jadikan tahanus kita, menyepi kita di depan Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan perubahan-perubahan yang signifikan, seperti perubahan seekor ulat menjadi seekor kupu. Jangan sampai terjadi dalam sebuah keluarga bapak ibunya adalah kupu yang selalu berdampingan, tetapi anak-anaknya masih ular. Yang sangat merugikan kedua orang tuanya. Maka mari kita berusaha keluarga kita jadikan seekor kupu yang hinggapnya di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang terpuji, tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita jadikan keluarga kita keluarga yang cinta membantu saudaranya. Keluarga yang selalu mengedepankan bantuan yang dimampui untuk saudaranya. Dan yang ketiga, mari kita jaga keluarga kita supaya semua asupan yang dihasilkan, yang dimakan adalah asupan-asupan yang halalan thayyibah.
Itu Bapak Ibu, saudara sekalian, asatidzah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini, kalau ada hal yang kurang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maghfirah di akhir bulan Ramadan. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.